Pengen ketemuan tapi malu. Ngajak ketemuan. Aduh, belum siap lagi gua. Ntar aja nggak sih ketemuannya? Kayaknya saya belum siap. Jadi malu ditolak? Iya sih, saya juga lagi sakit nih. Waduh, sakit. Kamu sakit apa? Mau dijenguk nggak? Emang rumahnya di mana sih? Sehabis salat tarawih, terasa begitu sejuk menerpa wajah keriput Pak Rungkat. Namun suhu di dalam dadanya justru sedang mendidih oleh api asmara yang membara. Setelah memastikan peci hitamnya bertengger miring dengan gaya paling modis sedesa dan menyemprotkan minyak wangi kasturi, sisaan lebaran tahun lalu ke kerah baju kokonya, ia memantapkan langkah menuju klinik Bhumika. Di tangan kanannya yang sedikit gemetar karena faktor usia dan juga faktor gugup tingkat dewa tergenggam erat. Pak RT, setiap langkah kakinya di atas aspal, jalanan terasa seringan kapas, seolah penyakit asam urat dan reumatik yang biasanya kumat di malam hari, mendadak minggat tak berbekas karena kalah telak oleh virus kasmaran. Pak Rungkat senum-senum sendiri di bawah cahaya lampu jalan, merasa kembali menjadi pemuda usia 20-an yang mau mengapel kembang desa primadona kampung, sambil terus berjalan menyusuri gang demi gang menuju klinik. Pikiran Pak Rungkat melayang merenungi takdir hidupnya yang belakangan ini terasa seperti naskah sinetron komedi romantis. Bertahun-tahun menduda, hidup sepi, hanya berteman secangkir kopi hitam dan lintingan tembakau. Siapa sangka jalan cintanya justru terbuka lewat sebuah HP smartphone bekas pemberian Pak Badot. Lewat layar retak itulah ia menemukan tambatan hati baru. Seorang nenek-nenek tangguh yang kini sedang terbaring sakit, membayangkan obrolan-obrolan chat mereka yang penuh stiker hati dan pantun gombal. Pak Rungkat tertawa kecil, memecah keheningan malam. Ya ampun Gusti, rahasia tokdermu emang luar biasa lucunya. Siapa sangka, di sisa umur yang udah bau tanah ini, aku malah nemu bidadari lewat WhatsApp. Biarpun nyarinya sampai ke ujung dunia, kalau takdirnya ketemu di ruang rawat inap pakai selang infus, ya terjadilah, gumam Pak Rungkat penuh rasa syukur dan kebahagiaan yang membuncah. Sesampainya di depan pelataran klinik Bhumika, detak jantungnya langsung berpacu bak mesin motor drag race. Ia mengintip perlahan dari balik kaca jendela ruang rawat tempat pujaan hatinya dirawat, memastikan situasi aman, terkendali. Matanya menyapu seisi ruangan dan ia langsung menghela napas lega yang luar biasa panjang saat menyadari bahwa Dion cucu sang nenek yang biasanya menempel bak prangko benar-benar tidak ada di sana. Strategi nenek untuk mengusir cucunya ke masjid dengan dalih tadarus semalaman ternyata sukses besar. Ruangan itu sepi, sunyi, dan sangat mendukung untuk sebuah kencan eksklusif antara dua lansia yang sedang dimabuk cinta, mengumpulkan si Susisea keberaniannya, layaknya seorang satria yang mau masuk ke medan perang. Pak Rungkat memutar gagang pintu klinik itu perlahan-lahan agar tidak menimbulkan suara decit yang merusak suasana. Begitu pintu terbuka, pandangan Pak Rungkat langsung terkunci pada sosok wanita yang tengah duduk bersandar di ranjang pesakitan. Betapa terkejutnya ia. Bidadari hatinya ternyata sudah berdandan rapi, meskipun selang infus masih menancap setia di punggung tangannya. Nenek Dion tampak begitu anggun dengan bedak tabur tipis yang menyamarkan kerutan, sapuan lipstik merah muda yang menyegarkan bibir pucatnya, dan rambut beruban yang sudah disisir sangat rapi. Aroma obat-obatan klinik seketika menguap, digantikan oleh aura romansa yang kental menyelimuti mereka berdua. Nenek menoleh ke arah pintu, matanya berbinar terang melihat kedatangan pria yang sejak sore ia tunggu-tunggu. Pipi keriput nenek seketika merona merah menahan malu. Sementara Pak Rungkat hanya bisa berdiri mematung di ambang pintu, terpesona oleh kecantikan kekasihnya yang paripurna di matanya malam itu. Keduanya saling tatap dalam diam, berbicara lewat bahasa kalbu yang hanya
dimengerti oleh mereka yang sedang dimabuk asmara, memecah keheningan yang canggung namun manis itu. Pak Rungkat akhirnya melangkah mendekat ke sisi ranjang dengan senyum paling menawan yang bisa ia pamerkan. Ia menyembunyikan tangan kanannya di belakang punggung sejenak. Lalu dengan gerakan teatrikal yang sedikit kaku, ia menyodorkan setangkai mawar putih itu tepat di hadapan nenek. Malam bidadari, mawar putih ini gak seberapa cantik kalau dibandingin sama senyum kamu malam ini. Maaf ya, baru bisa jenguk. Soalnya pangeranmu ini harus beribadah dulu, biar cinta kita diridhoi. Goda Pak Rungkat dengan suara baritonnya yang sengaja dibuat-buat sedikit serak basah. Nenek Dion menutup mulutnya yang tertawa kegirangan. Matanya berkokok-koka menerima bunga kejutan itu. Dengan tangan kirinya yang bebas infus, ruang klinik yang sederhana itu mendadak berubah menjadi istana cinta bagi mereka berdua. Di malam bulan puasa yang suci itu, dua hati yang telah banyak melewati asam garam kehidupan akhirnya menemukan tempat untuk saling berlabuh, membuktikan bahwa cinta sejatinya tidak pernah kedaluarsa oleh waktu.